Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam acara Impact Kids hari ini. Anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan yang sudah memberkati kami Tuhan sepanjang kami tidur kemarin. Tuhan, pagi ini kami mau datang ke hadapan Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang mencari kekayaan sejati, ya. Kita buka dari Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Kita baca ayat 16 ya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ayat 18, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kita buka lagi, satu ayat lagi dari Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Impact Kids pada hari ini akan ibu mulai dengan sebuah cerita, ya. Anak-anak, suatu hari ada seorang anjing yang menemukan sepotong daging yang sangat lezat. Wah, dia sangat senang dengan daging itu, ya. Dia ingin membawa daging itu pulang, ya. Nah, lalu anjing itu menggigit daging itu dengan mulutnya, ya. Lalu dia bawa ke tempat dia tinggal, ya. Tapi di tengah jalan dia harus melewati sebuah jembatan di atas sungai. Nah, waktu dia melihat ke bawah, dia melihat bayangannya di air. Tapi anjing itu berpikir, wah, ada anjing lain nih yang punya daging juga. Katanya, aku akan mengambil dagingnya juga. Nah, jadi anjing itu mulai menggonggong dan dia menggeram-geram sendiri terhadap bayangannya. Apa yang terjadi anak-anak? Tentu saja bayangan itu menggonggong dan menggeram. Anjing itu semakin marah. Dia terus menggonggong. Akhirnya anak-anak, daging yang ada di dalam mulutnya jatuh ke sungai dan hilang. Ya, anjing itu ternyata bodoh, ya. Ternyata yang dia lihat sendiri adalah bayangannya, ya, bukan anjing lain yang membawa daging, ya. Nah, anak-anak, kita hari ini belajar bagaimana kita mencari kekayaan yang sejati. Kadang-kadang kita sombong dengan apa yang sudah kita miliki. Kadang-kadang kita lupa bersyukur atas apa yang sudah kita punya. Kadang-kadang kita serakah, ya, anak-anak, sama seperti anjing yang tadi, padahal dia udah punya daging, tapi dia ingin daging yang dimiliki oleh anjing lain yang padahal adalah bayangan dirinya. Nah, di ayat yang tadi anak-anak, di Lukas 12 ayat 16 sampai 21, Tuhan Yesus bercerita tentang seorang yang kaya, ya, yang tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ya, wah, dia punya banyak sekali persediaan, ya, dan dia berpikir,
Katanya dia ingin membangun lumbung yang lebih besar katanya untuk menyimpannya. Dan suatu hari katanya dia akan bersenang-senang, dia mau makan enak setiap hari. Tetapi dia lupa satu hal, anak-anak. Ya, kalau Tuhan bisa mengambil semua yang dia miliki. Nah, katanya, hai orang bodoh, malam ini juga kamu akan mati. Ya, lalu siapa yang akan menikmati semua hasil panenmu itu? Nah, petani kaya itu lupa, ya, dia hanya memikirkan dirinya sendiri dan hartanya. Dia lupa bahwa semua yang dia miliki adalah pemberian dari Tuhan. Hari ini kita mau diingatkan, ya, bagaimana dengan berkat yang sudah kita terima dari Tuhan, kita bisa berbagi kepada orang lain, ya. Kita bisa fokus kepada untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita. Kita juga mau mengasihi sesama kita, orang-orang di sekitar kita, ya. Nah, anak-anak, tentunya kita selama masih hidup di dunia ini tentunya kita masih memerlukan uang, ya, untuk kita makan, untuk kita sekolah, ya. Tapi kita mau belajar bagaimana kita mau menjadi kaya di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mau mencari kekayaan yang sejati, yang artinya adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, kita nggak egois, kita nggak cuma mikirin diri kita sendiri, tapi kita juga mau menjadi peduli atas orang lain. Ya, tahu kita juga kadang-kadang lupa, ya, bersyukur, ya, atas semua yang Tuhan berikan kepada kita. Padahal kita punya keluarga yang baik, kita punya teman-teman yang baik. Itu adalah semua berkat Tuhan. Ya, nah anak-anak bisa pikirkan, ya, hari ini hal-hal apa yang bisa membuat kita syukuri hari ini. Berkat Tuhan apa yang bisa kita syukuri hari ini, dan bagaimana kita bisa punya rencana untuk kita bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, ya. Nah, anak-anak, tadi kita baca juga, ya, ayatnya, ya, bahwa katanya di Markus 8 ayat 36, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Nah, artinya gak ada gunanya kalau kita punya semua harta benda tapi kita kehilangan harta kita yang paling berharga, yaitu, ya, Tuhan Yesus. Hubungan kita dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada kita mengejar harta-harta duniawi, ya. Nah, jadi hal yang paling penting, ya, dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita punya tujuan hidup, yaitu hidup untuk Tuhan, dengan mengasihi Tuhan dan juga dengan mengasihi sesama. Apa yang kita lakukan untuk sesama berarti kita juga sudah melakukannya untuk Tuhan, ya, anak-anak. Mobil mewah, HP yang bagus, iPhone yang mahal, anak-anak, itu hanya bisa memberikan kebahagiaan yang sebentar, ya, anak-anak, bukan kebahagiaan yang sejati. Tapi bagaimana dengan menjaga hubungan kita dengan Tuhan, dengan kita selalu dekat dengan Tuhan, ya, melalui doa, melalui persekutuan, komunitas-komunitas Kristen, membaca Alkitab, melalui ibadah kita kepada Tuhan, itu adalah kebahagiaan kita yang sejati, ya. Jadi hari ini kita mau diingatkan, ya, anak-anak, bahwa yang paling penting adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap jiwa kita, ya. Yuk anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang sudah mengingatkan kami hari ini bahwa segala harta yang ada di dunia ini tidak penting, Tuhan, tetapi yang penting adalah hubungan kami dengan Tuhan, dan bagaimana kami boleh mentransferkan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kami, kepada teman-teman kami, kepada sesama kami. Ajar kami supaya kami boleh berbagi dan peduli kepada orang lain seperti Tuhan juga yang peduli kepada kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan setiap hari, untuk berkat-berkat Tuhan, untuk semua campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga apa yang selalu kami kerjakan selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye. Impact Kids.